Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fahirnisa dengan akhiran NIM 145. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial statistika 1 di mana terdapat 4 soal yang diminta untuk diselesaikan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan juga RS Studio. Nah, untuk soal yang pertama terdapat berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat 2 kata salah cetak. Suatu karya novel terdiri dari 2.500 kata. Hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata yang salah. Dari soal tersebut diketahui rata-rata salah cetak untuk 2.500 kata yaitu 2 kali 2.500 dibagi 600. Selanjutnya diketahui juga peluang yang salah yaitu X sama dengan 3. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan Excel. Di sini saya sudah menyiapkan tabel-tabel yang bakal digunakan. Dan berdasarkan soal yang pertama tadi, itu menggunakan distribusi Poisson, di mana tadi X-nya sudah diketahui, yaitu 3. Dan juga untuk min-nya, kita masukkan saja sama dengan dalam kurung 2 kali 2.500 tutup kurung dibagi 600. Maka mendapatkan hasil 8,333 sekian. Dan juga untuk kumulatifnya adalah false. Nah, untuk mencari hasil dari distribusi Poisson, kita menggunakan rumus Poisson disk, kita tab. Kemudian untuk urutannya sudah diketahui di Excel, yaitu X, titik koma, min, titik koma, kita pilih yang false. Ketuk 2 kali, tutup kurung, enter. Maka didapatkan hasil dari distribusi Poisson pada soal adalah 0,023. Selanjutnya, nomor 2, berdasarkan sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Jadi, diketahui bahwa jumlah sukses yang diharapkan adalah 3 atau X sama dengan 3. Dan juga total sebuah percobaan adalah 5 atau N sama dengan 5. Dan juga untuk kejadian sukses keluar kelipatan 3 itu sama dengan P sama dengan 2/6. Kenapa 2? Karena dari 1 sampai 6 yang berkelipatan 3 itu 3 dan 6. Nah, dari yang sudah diketahui kita masukkan ke Excel. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita menggunakan distribusi binomial. Dan untuk setiap itunya sudah diketahui. X-nya tadi X-nya 3. Untuk N-nya 5, karena 5 kali, dan P-nya adalah 2, pakai rumus sama dengan 2/6. Dan kumulatifnya false lagi. Dan untuk mencari hasil dari distribusi binomial ini adalah sama dengan binom disk, terus number S, titik koma, trials atau N-nya, titik koma, P-nya, titik koma, kita pilih yang false, ketuk 2 kali, tutup kurung, enter. Maka didapatkan hasil 0,164. Sekian. Selanjutnya, nomor 3. Terdapat sebuah soal di mana sebuah stasiun diketahui bahwa probabilitas kereta apinya berhenti di peron 1, 2, 3 secara urut, yaitu 0,22, 0,17, 0,61. Dan kita diminta untuk menghitung probabilitas pada probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1 dan 1 kereta berhenti di
peron 2 dan juga 3 kereta berhenti di peron 3. Jadi diketahui bahwa jumlah kereta berhenti di peron 1 itu ada 2 dan juga jumlah kereta berhenti di peron 2 ada 1 atau X2-nya 1, X1-nya 2 tadi, dan juga jumlah kereta berhenti di peron 3 atau X3-nya adalah 3. Dan probabilitas berhenti di peron satunya atau P1 sama dengan 0,22, probabilitas berhenti di peron 2 atau P2-nya 0,17, dan probabilitas berhenti di peron 3-nya atau P3 adalah 0,61. Dan jumlah sampel yang diamati N adalah 6. Jadi kita masukkan pada Excel dengan yang sudah kita ketahui, P1-nya adalah 0,22, P2-nya adalah 0,17, dan juga P3-nya 0,61. Sedangkan pada X-nya, tadi X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1, dan X3-nya adalah 3. Selanjutnya kita total menggunakan sum dari depan dari P1 hingga P3. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, didapatkan kita tarik untuk yang nilai X. Maka didapatkan untuk total P adalah 1 dan juga untuk total X adalah 6. Selanjutnya, di sini kita menggunakan rumus multinomial tab. Nah, kita tarik dari P1 sampai P3, kemudian titik koma, X1 sampai X3, tutup kurung, enter. Nah, didapatkan nilai 60. Nah, untuk selanjutnya adalah P1 pangkat X2, P2 pangkat X2, dan P3 pangkat X3. Jadi kita tinggal masukkan nilai P1 dipangkatkan X1, enter. Dan juga untuk X2 dan X3 kita bisa tarik saja. Maka didapatkan hasil dari P1 pangkat X1 adalah 0,048, P2 pangkat X2 adalah 0,17, dan P3 pangkat X3 adalah 0,227. Untuk yang paling bawah ini kita menggunakan rumus rumus kali. Ini hasil ini dikali pada P1X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Enter. Maka didapatkan hasil 0,112 atau distribusi multinomial dari soal ketiga mendapatkan hasil 0,112. Selanjutnya adalah nomor 4. Peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada siswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ke-7 yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang mendapatkan IPK di atas 3,5. Berdasarkan soal, dapat diketahui bahwa peluang kejadian sukses atau nilai P adalah 0,24 dan target jumlah sukses atau K-nya adalah 3 dan juga total semua percobaan X sama dengan 7. Nah, untuk nomor 4 ini kita menggunakan distribusi binomial negatif, di mana nilai X, K, dan P-nya sudah diketahui, jadi kita masukkan saja. Untuk nilai X-nya adalah 7, untuk nilai K-nya adalah 3, dan number F-nya adalah 0,24. Untuk P-nya 0,24. Dan number F ini adalah pengurangan dari X dikurangi number X atau K-nya. Jadi sama dengan dikurang K. Nah, untuk kumulatifnya kita menggunakan false. Dan untuk mencari hasilnya kita menggunakan next binom this step. Kemudian number F
terlebih dahulu, titik koma, number S, kemudian titik koma, P-nya, titik koma, kumulatifnya, tutup kurung, enter. Didapatkan nilai dari distribusi binomial negatif adalah 0,06918. Nah, untuk aplikasi selanjutnya yaitu RStudio. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu untuk kodenya. Yang pertama yaitu kita menginstal package dan juga mengaktifkan package-nya. Yang pertama kita install package menggunakan distr atau distribusi dan juga library distribusi. Yang selanjutnya, pada soal pertama kita menggunakan distribusi Poisson, di mana lambda atau rata-ratanya dimasukkan terlebih dahulu, dan juga untuk X-nya atau jumlah salah cetak yang ingin dicari peluangnya, yaitu 3. Dan untuk mencari peluang distribusi Poisson ini, kita menggunakan DPoise, di mana agendanya itu ada X atau X itu tuh jumlah salah yang ingin dicari peluangnya, koma, min-nya atau rata-ratanya. Nah, untuk nomor 2, tadi kita menggunakan distribusi binomial. Nah, yang pertama kali itu kita masukkan terlebih dahulu untuk yang diketahui, yaitu ada N atau total percobaannya ada berapa, dan juga P itu tuh total peluangnya, dan X itu adalah jumlah sukses yang diharapkan. Untuk mencari peluang distribusi binomial ini, kita menggunakan debiom dengan agenda anggotanya adalah X, N, P untuk melihat hasil dari perhitungan distribusi binomial yang kemudian di print. Dan untuk nomor 3 itu kita termasuk distribusi multinomial, di mana yang pertama dimasukkan adalah anggota X, yaitu jumlah keberhasilan di setiap kategori kareta, yaitu ada 2,1,3 secara berurutan. Selanjutnya adalah size atau jumlah total percobaan, yaitu ada 6 kali. Dan juga untuk yang terakhir, masukkan probabilitasnya, yaitu P dengan urut, yaitu 0,22, 0,17, 0,16. Nah, untuk distribusi multinomial ini kita menggunakan demultinom secara urut, yaitu dalam anggotanya ada urut yaitu X, size, dan juga P untuk menemukan hasil perhitungan distribusi multinomial dan kemudian di print. Dan yang terakhir atau nomor 4 yaitu distribusi binomial negatif. Yang pertama kali itu adalah memasukkan K atau target jumlah sukses yaitu 3. Selanjutnya memasukkan X atau total semua percobaan yaitu ada 7, dan juga P peluang kejadian suksesnya yaitu 0,24. Nah, untuk mencari peluang distribusi binomial negatif ini itu kita menggunakan DN binom dengan urut yaitu X, strip K, kemudian K, kemudian P untuk mencari hasil perhitungan distribusi binomial negatif dan kemudian di print. Nah, sekarang akan saya run. Yang pertama yaitu kita menginstal dan mengaktifkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita masuk ke distribusi Poisson. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita run. Maka didapatkan untuk distribusi Poisson adalah 0,0231848, di mana nilai itu sama seperti di Excel. Selanjutnya nomor 2 yaitu distribusi binomial, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita run. Maka didapatkan nilai 0,1645761, dan nilai ini sama seperti yang di Excel. Dan selanjutnya nomor 3 kita blok, sama seperti yang tadi, blok semua, enter. Maka didapatkan hasil 0,112056,
Ya, masih sama dengan nilai yang di Excel. Dan untuk yang terakhir, nomor 4, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita run. Dan didapatkan nilai 0,691717981, di mana nilai ini semua sama seperti yang sudah kita cari terlebih dahulu, yaitu pada nilai Excel. Jadi terpresentasi hasilnya sama untuk setiap perhitungannya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.